Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizak Diazeva dari 07 TPLP 028. Ingin mempresentasikan materi saya, yaitu tentang sistem memori dan desain dari memori tersebut. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu memori hierarki. Hierarki memori atau dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan juga hierarki memori kontemporer. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari sebuah hierarki memori. Yang paling atas adalah register, yang kedua cache, lalu yang ketiga ada main memory, terus yang keempat ada secondary storage, dan juga yang terakhir adalah offline dari storage. Jadi di sini dijelaskan dari atas ke bawah, yaitu tentang register yang terletak di dalam CPU, yang merupakan memori paling cepat dan juga paling mahal bisa dibilang. Di sini ada tabelnya di bawah, bisa dilihat. Lalu yang kedua ada cache. Di sini berada di CPU dan juga di RAM, menyimpan data dan instruksi yang sering diakses untuk mempercepat eksekusi. Nah, waktu aksesnya itu biasanya 5 sampai 20 nanosecond. Terus untuk biayanya juga lumayan tinggi ya, di sini $80. Nah, selanjutnya ada main memory. Ini juga digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. Waktu aksesnya lebih lambat ya dari cache ini, dia sekitar 40 sampai 80 nanosecond. Dan untuk secondary atau disk memory ini dia tempat penyimpanan data secara permanen dan waktu aksesnya jauh lebih lambat, tapi storage-nya itu lebih besar dari ketiga di atasnya itu tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang RAM. Di sini RAM ada dua, yaitu pertama ada dynamic RAM yang disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor, lalu memerlukan pengisian muatan secara periodik untuk memelihara data. Lalu ada static RAM, ya nilai binernya ini disimpan dengan menggunakan konfigurasi flip-flop untuk menampung data sepanjang daya listrik yang tersedia. Untuk selanjutnya ada di sini diklasifikasikan menurut sifat pengoperasiannya, yaitu yang pertama static RAM atau SRAM ini untuk setiap word atau datanya apabila ditulis tidak perlu dialamatkan lagi atau dimanipulasi lagi. Jadi untuk penyimpanannya udah pasti dinilai. Lalu dibentuk dari flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memelihara logikanya. Lalu yang ketiga digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpanan berkecepatan tinggi. Lalu yang keempat, yang terakhir, merupakan sirkuit memori semikonduktor yang cepat dan mahal. Dan selanjutnya ada dynamic RAM di sini, atau yang biasa kita sebut DRAM. Ini dibentuk dari kapasitor atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan transistor yang menggunakan sirkuit pembangkit. Lalu yang kedua di sini ada waktu siklusnya 2 kali waktu baca gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu untuk membagi kembali dan dari data yang diperlukan atau alamat datanya yang dipanggil, seperti itu. Lalu selanjutnya ada klasifikasi memori yang berdasarkan proses pembacaan data. Ya, ini ada dua. Yang pertama ada memori rate destructive ya. Di sini apabila dalam proses pembacaan word atau data memori itu memori tersebut itu menghancurkan data tersebut gitu. Jadi dia benar-benar nilai data itu hancur. Lalu mempunyai dua fase operasi, yaitu read cycle dan restore cycle. Lalu selanjutnya ada selama akses baca sistem, menyimpan pertama kali akan membaca word atau data, dan selama akses ditulis, sistem penyimpanan pertama kali akan membaca data tersebut, yang mengakibatkan waktu akses baca akan lebih pendek daripada waktu tulis. Contohnya seperti di RAM ya. Di RAM itu biasanya pada data yang disimpan sebagai muatan listrik atau kapasitor,
itu biasanya muatan listrik atau kapasitornya itu mudah bocor gitu. Jadi saat dibaca muatan ini hilang gitu. Jadi sehingga perlu di-refresh atau dipulihkan kembali. Lalu selanjutnya ada memory read non-destructive, yaitu dalam pemrosesan membaca data, memori tersebut tidak dapat dihancurkan seperti SRAM dan ROM gitu. Jadi menyimpan data menggunakan SRAM biasanya menyimpan data menggunakan flip-flop yang stabil tanpa perlu di-refresh lagi, ataupun ROM yang bersifat permanen dan tidak berubah walau dibaca berkali-kali gitu datanya. Oke, yang selanjutnya adalah berdasarkan koneksi dengan sistem perangkat keras, yaitu ada memory removable, yaitu memori yang elemennya itu aktif dapat dikeluarkan dari hardware system. Contohnya itu seperti USB yang sering kita temui lah. Lalu selanjutnya ada non-removable, yaitu memori yang elemennya aktif tidak dapat dikeluarkan dari hardware system gitu. Jadi contohnya RAM dan hard disk tetap bisa memang dicabut colok, tapi itu kan yang itu butuh effort juga, dan juga itu nggak bisa kita cabut colok karena CPU kita itu sedang berjalan gitu. Sedangkan kalau yang USB ini kan bisa kita copot atau cabut atau masukkan kembali itu saat kondisi CPU kita menyala gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan cache memory. Nah, yang pertama di sini ada ROM, yaitu ROM itu berisi data permanen yang tidak dapat diubah. Lalu ini karakteristik ROM. Lalu biasanya ROM ini diisi di library atau subroutines yang sering digunakan dan memprogram sistem. Lalu selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan ROM itu adalah data program secara permanen ada di memori utama dan tidak perlu dimuat ke penyimpanan sekunder. Oke, ROM ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada PROM, yaitu program read only memory, adalah ROM yang diprogram oleh pabrik pembuatnya dan kita tidak bisa mengubah isinya. Lalu ada EPROM, yaitu erasable PROM, atau ROM yang dapat dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian diprogram kembali untuk digunakan kembali. Lalu selanjutnya ada EEPROM, yaitu electrical alterable ROM yang dapat diprogram oleh komputer dan menggunakan operasi arus tinggi gitu. Khususnya digunakan untuk menyimpan informasi yang jarang sekali berubah, contoh informasi konfigurasi. Di sini ada tabel atau gambar dari ROM tersebut. ROM itu memori yang dimana data telah diprogram secara permanen oleh pabrikan atau pengguna. Lalu ini adalah gambar dari sebuah ROM yang di sini ada menunjukkan ROM ini, arsitektur logika ROM ini yang terdiri dari address line, lalu juga row decoder, lalu juga ada word line dan bit line. Nah, di sini ada output table atau pola keluarannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa address line-nya ini 00. Nah, jika kita masukkan alamat 00, data 100.001 akan muncul di outputnya. Jadi seperti itu. Nah, cache memory ini semakin besar ukuran cache-nya, maka semakin banyak jumlah gerbang yang dibutuhkan dalam pengamatan cache. Jadi cache yang terlalu besar cenderung lebih lambat dan dicari ukuran yang paling optimalnya, jadi nggak bisa sembarangan cache itu. Lalu prinsip dari cache memory ini, yang pertama ada cache memory yang ditunjukkan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Lalu berfungsi untuk menjembatani perbedaan kecepatan yang besar antara main memory dan CPU. Itu juga mengurangi idle dari waktu dari CPU tersebut. Lalu cache memory ini berada di antara CPU dan memori utama, yaitu RAM, baik posisi, kecepatan, dan juga ukuran. Lalu cache ini berisi salinan sebagian memori utama, data main memori yang dipindah per blok gitu. Nah,
Selanjutnya ada saat CPU akan membaca sebuah data, maka diperiksa apakah ada di cache. Bila sudah ada, langsung diambil. Jika belum ada, maka beberapa data dari dalam jumlah yang tetap diambil dari memori utama ke cache dan kemudian dikirim ke lokasi CPU. Lalu fenomena lokalitas referensi, yaitu ketika sebuah blok data diambil ke cache untuk memenuhi referensi memori tunggal, terdapat kemungkinan bahwa referensi berikutnya adalah blok-blok lain dalam blok tersebut. Lalu yang terakhir, cache terdiri dari beberapa slot. Tiap slot terdiri dari beberapa word atau satu blok. Lalu setiap cache ini mempunyai dua subsistem, yaitu text subsystem, yaitu menyimpan alamat dan menentukan apakah ada kesesuaian data yang diminta. Lalu yang kedua ada memory subsystem, yaitu menyimpan dan mengantarkan data, seperti tabel di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi pemetaan atau mapping ya. Memory cache menggunakan teknik pemetaan yang berbeda untuk memetakan alamat memori ke dalam alamat lokalnya, yaitu cache asosiatif, yaitu disebut juga fully associative cache, yaitu menyimpan tag-nya di dalam memori asosiatif atau memori yang ekuivalen secara fungsional. Cache dapat menempatkan sembarang jalur atau refill selama akses memori, membandingkan alamat yang ada dengan semua alamat yang disimpan. Lalu ada direct mapped cache atau cache yang dipetakan langsung, membagi memori utama menjadi k kolom dengan n refill line per kolomnya. Lalu selanjutnya ada set cache asosiatif, yaitu mengkombinasikan organisasi asosiatif dan direct atau langsung, mengorganisir memori utama dan memorinya sendiri menjadi kolom jalur refill add. Lalu ada sektor mapped cache, yaitu cache yang dipetakan sektor gitu, merupakan modifikasi dari cache asosiatif. Lalu selanjutnya ada jalur refill memori untuk dan memori utama dan cache yang dikelompokkan menjadi sektor yang disebut row atau baris. Oke. Masuk ke jumlah dari cache ya. Ada dua jenis cache, yaitu pertama adalah on-chip cache, yaitu mengurangi aktivitas bus eksternal yang meningkatkan kinerja dari sebuah sistem gitu. Lalu diakses oleh CPU dengan sangat cepat dan juga ditempatkan pada keping yang sama di dalam CPU. Lalu ada off-chip cache, yaitu ditempatkan pada kepingan yang berbeda dengan CPU. Jadi tempatkan pada kepingan yang berbeda dari CPU tersebut. Lalu cache dua tingkat gitu. Cache dua tingkat. Saat ini banyak komputer menggunakan cache dua tingkat, L1 cache internal cache dan juga L2 cache eksternal dari cache tersebut. Jika tidak ada L2 cache, jika lokasi memori tidak berada di L1 cache, maka CPU harus mengakses memori RAM atau ROM melalui bus, itu menjadi lambat. Dan adanya SRAM L2 cache ini, maka informasi dapat diberikan secepatnya. Jadi zero wait state, tidak ada delay sama sekali. Mungkin itu aja presentasi atau sedikit materi yang saya jelaskan tentang sistem memori dan juga desain dari memori tersebut gitu ya. Saya Rizak dan Seva pamit undur diri. Jika ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.